mesti diingat dia mengatakan ya ini orang Amerika sendiri yang mengatakan bahwa sebelum ada Donald Trump itu Indonesia itu memang sudah ada kontrak 50 pesawat dengan Boeing sebelumnya. Tapi beda tipe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pak Istok, Majelis Ngopi. Tempat kita di mana kita ngopi sambil mikir, bukan cuma ngopi sambil nyinyir. Hari ini kita akan ngulik satu isu yang ramai banget di dunia internasional, tapi di Indonesia malah kebanyakan jadi bahan meme dan buzzer, yaitu perjanjian dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia. Ada yang bilang kita kalah, ada yang bilang Indonesia dikendalikan atau dikadali oleh Trump. Tapi benar nggak sih? Nah, kita undang tamu kita yang istimewa. Ya, beliau ini bukan cuma pengamat, tapi juga praktisi, pelaku ekonomi rakyat, penulis, dan penggagas banyak platform digital. Siapa dia? Dia adalah Cak Agus Muhammad Maksum. Selamat datang, Cak. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Cak Agus. Tarif 19% katanya bikin Indonesia itu dirugikan. Benarkah? Nah, atau itu cuma teriakan buzzer doang? Silakan ya, Gus. Ya, Cak Pangesti, terima kasih. Senang kita bisa ngopi-ngopi lagi di Pak Estok ini. Ngopinya dapat. Wah, tadi saya dapat kopi yang mantap, luar biasa. Terima kasih. Mikirnya juga dapat. Masya Allah. Alhamdulillah. Kali ini kita mikir masih melanjutkan tentang perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika, atau orang bilang perjanjian dagang Trump dan Prabowo, di mana kemudian wah, ini memang saya melihat ada banyak sekali berita-berita yang simpang siur. Ya. Ya, ada banyak di medsos itu kan bilang bahwa tarif 19% itu katanya Indonesia yang untung, Indonesia yang dirugikan. Nah, ini coba kita mari kita bahas ini dengan ngopi sambil mikir. Oke, sip. Nah, jadi gini, di media sana itu kan kita tahu ya, Donald Trump itu tipe presiden yang kalau ngomong itu bombastis, overclaim. Yes. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi dia nggak mungkin akan ngomong itu tidak overclaim, tidak merasa dirinya menang. Dan saya kira rakyat Amerika atau dunia juga sudah mulai paham. Ya, waktu dia menang dan kemudian mau inaugurasi, mau dilantik, apa yang dia katakan? Oh, Kanada itu akan kita ambil jadi negara provinsi ke-51. Greenland ambil juga. Panama Canal mau dia nasionalisasi. Iya, sebenarnya kan orang-orang Amerika juga ketawa lu kan gitu, itu overclaim. Nah, begitu juga dengan kita mesti paham ya, begitu juga dengan selesainya pembicaraan dengan Presiden Prabowo dan terjadi kesepakatan tarif 19% itu, tentu kita tidak mungkin mengatakan bahwa kemudian Donald Trump itu kepada rakyat Amerika mengatakan kita kalah. Iya. Ya pasti dia akan mengatakan Amerika menang, ya kan gitu. Ya, dan kemudian tercapai tarif 19%. Tapi apakah memang benar Amerika menang? Mari kita diskusi sambil ngopi lah gitu. Oke. Nah, lu kok bisa? Padahal yang diributkan kan justru seolah kita yang dipalak ya. Ini ya, bagus. Ya. Inilah Cak Pangesti. Seperti seolah-olah ketika Donald Trump mengatakan tarif 32%. Nah, kan waktu itu kan udah jatuh jatuh talak atau jatuh hukuman itu pada tanggal 7 Juli 2025. Itu kita udah kena tarif
32%. Bahkan kemudian dia di luar surat resmi dia mengatakan karena Indonesia itu resmi menjadi anggota BRIC akan ditambah 10%, 42% kan gitu ya kan. Tapi kan kemudian dengan nego ini ya kan turun 19%. Nah, 19% itu ya kan pertama kita harus tahu bahwa itu adalah tarif terendah dalam kesepakatan ya yang pernah dicapai pertama kali itu Indonesia ya. Sebelum nanti akhirnya juga Malaysia juga mendapatkan tarif 19%, tapi negara-negara lain itu lebih tinggi. Iya, ya. Dan yang mesti kita tahu ya, 19% itu bukan Indonesia yang bayar, bukan. Iya, ya. Bukan misalnya Pak Mangesti ekspor kopi atau ekspor ikan lalu kemudian bayar 19%. Enggak. Iya. 19% itu adalah pajak yang nanti harus dibayar oleh rakyat Amerika. Yes. Iya. Itu. Jadi tarif 19% itu kita mesti tahu itu adalah beban bagi rakyat Amerika, bukan buat Indonesia. Itu yang mesti kita paham dulu dasarnya. Itu. Pak Mangesti. Yang jadi semacam jualan kemenangan ya, padahal sebenarnya buntung juga ya Trump ya. Ya, jadi tadi berulang kali Donald Trump itu tipe pemimpin yang overclaim, bombastis. Nggak mungkin dia akan mengatakan Amerika kalah, dia pasti akan mengatakan menang kan gitu, dan itulah yang dia katakan, dan kemudian dia bernarasi seolah-olah itu adalah kemenangan Amerika. Dan saya kira kan begini ya, setelah narasi itu muncul ya kan kita bisa lihat sendiri rakyat Amerika itu ya ada yang bodoh, artinya nggak paham bahwa tarif 19% itu akhirnya dia yang bayar. Tapi ada juga yang kemudian dia kritis, misalnya begitu, apakah benar sih tarif 19% dan konsekuensi-konsekuensi lainnya itu memang benar-benar kemenangan kan gitu. Di hitung-hitungan ya kan akhirnya kan rakyat Amerika yang menanggung yang 19% atau bahkan yang lain-lain itu. Dan karena kita itu 19% itu paling kecil dibandingkan negara lain, maka produk kita itu paling kompetitif. Iya, ya kan? kompetitif dibanding dengan Vietnam, dibandingkan dengan Cina, dibandingkan dengan yang lain-lain, produk kita di mata rakyat Amerika itu paling kompetitif. Lebih murah kan? Paling murah. Ya, lebih murah. Oke. Belum lagi kemudian yang lain-lain. Ini bisa kita bahas. Oke. Tapi Cak Agus, netizen di sini banyak yang bilang, itu cuma omongan rakyat biasa. Mana analisanya gitu? Gimana Cak Agus? Ya, analisa ya. Oke. Sekarang kita ngobrol bukan komentar netizen Indonesia. Ya. Kita ngobrolin tentang hal yang demikian menjadi perbincangan publik dunia. Nah, sekarang kita lihat rakyat Amerika sendiri ngomong apa dan juga pakar ngomong apa. Misalnya gini, misalnya nih Cak Mangesti. Rakyat Amerika itu kita bisa pantau di YouTube. Itu ngomong, ya katanya Trump itu menang. Ya, selain kemudian tarif 19%, kemudian ada kesepakatan dagang pesawat atau energi. Energi ya, kita mulai dari energi dulu. Di situ tertulis energi Indonesia wajib membeli 15 miliar US dollar. Kan gitu. Padahal kalau dibuka datanya ternyata tahun lalu pun Indonesia juga sudah membeli energi dari Amerika lebih dari 15 miliar US dollar, 15,5 miliar US dollar. Udah sama, bahkan lebih kecil. Ya, jadi orang Amerika sendiri, wah ini Trump dikadali sama Prabowo kan gitu. Oh, itu juga sudah segitu kok tahun lalu kan gitu ya. Nah, sekarang Cak Mangesti kita bisa pakar. Ini seorang pakar, dia seorang profesor ya. Namanya ini saya juga susah nyebutnya ini ya. Profesor Hu Wing He. Nah, itu saya nggak bisa baca ini nama belakangnya. Kita sebut aja Profesor Hu. Dia itu lulusan Yale, ya, PhD-nya di Harvard. Lalu dia itu pernah menjadi
penasehat Kemenq di Amerika ya, dan juga di PBB. Jadi dia sangat paham ekonomi politik di Amerika. Dia itu ditanya oleh media. Jadi sebenarnya menurut Profesor Hu, siapa yang menang antara Trump dengan Prabowo? Dia mengatakan dengan jujur, kalau saya harus jujur katanya, ya, Profesor Hu itu, dua negara bisa saja klaim menang. Di sini wajar lah. Trump Sama-sama menang, Prabowo juga bisa win-win. menang. Tapi kalau ditanya siapa yang blink first, blink first itu istilah untuk diplomasi siapa yang kalah gertak. Gitu. Siapa yang kalah gertak? Menurut Profesor Hu, yang kalah gertak itu adalah Trump. Menurut beliau kan gitu. Waduh. Ini kalau bukan profesor internasional, bisa-bisa disebut buzzer lokal Ya, ini. untungnya dia adalah profesor dan dia bukan orang Indonesia. Jadi setidaknya selamatlah untuk disebut sebagai buzzer. Tapi gini ya, orang ini orang kredibel kan, kita udah sebut ya, dia profesor bidang ekonomi, politik, pernah menjadi penasehat Kemenq, PBB dan lain sebagainya, artinya cukup kredibel. Dia menjelaskan kenapa kok menurut analisa dia justru Donald Trump yang kalah gertak. Karena menurut dia mencatat gini, Donald Trump itu dalam campaign dia yang selalu overclaim, bombastis, itu dia akan menjanjikan bahwa dalam 90 hari dia akan mendapatkan 90 deals ya dari berbagai negara, 90 negara. Bahkan ya dia kalimatnya itu kepala negara itu akan mencium tangan saya. Itulah kalimat dia, itu harus kita paham itu ya kan gitu. Tapi pada saat dengan Prabowo itu belum mencapai 7 deal. Jadi dia itu sedang dalam tekanan. Oleh karena itu dia harus membuat deal dengan Indonesia, dan deal dengan Indonesia 19% itu deal yang terbaik menurut Profesor Hu tadi, dan itulah makanya kemudian dia sebut Donald Trump itu blink fast ya, kalah gertak kan gitu. Wah, berarti kita itu seharusnya bersyukur ya, Cak. Ya, sebenarnya kalau kita cukup mengikuti ini, bukan hanya membaca perjanjian saja secara letterless, tapi kita paham situasinya, kita paham berbagai macam konteksnya, maka sebenarnya itu adalah the best deal. Ya, sampai perjanjian itu, dan ini menjadi pelopor bagi kepala negaranya untuk bisa mendapatkan deal. Dan ingat itu, Malaysia itu Perdana Menteri Malaysia setelah itu terbang ke Indonesia untuk apa ya? Belajar. Mungkin dia belajar kan gitu. Dan saya kira ya 19% tarif yang dikenakan pada Indonesia itu lebih rendah dibandingkan dengan tarif negara lain. Pada saat itu Cina itu masih 100% kan. Iya. Tapi akhirnya Cina itu ya turun juga lah ya, itu 30%. Tapi gini, dengan tarif itu harusnya pemerintah Indonesia bisa segera melakukan kapitalisasi, mengkapitalisasi keuntungan tarif itu. Kenapa? Karena begini, Profesor Hu bilang, wah, kalau begini situasinya maka ada banyak pabrik-pabrik yang berdiri di Cina dan di Vietnam atau di negara-negara lain bisa pindah ke Indonesia. Nah, untuk menginvestasikan pabrikan-pabrikan itu di Indonesia agar kemudian made in Indonesia. Kan gitu. Kalau made in Indonesia maka kemudian impor ke Amerika cuma 19%, dan berarti Indonesia mendapat peluang besar. Ini yang perlu segera dikapitalisasi oleh Indonesia. Itu ini lagi-lagi ini justru pikiran orang-orang Vietnam dan pikiran dari orang-orang luar. Jadi kita jangan sampai cuma jadi tukang stempel tuh, Cak. Ya betul. Jadi gini, misalnya ini yang paling kena dampak dari tarif ini kan Cina. Lalu kemudian tentu kita harus mengkapitalisasinya dengan cara pabrikan-pabrikan Cina yang mengekspor ke Amerika itu kan sekarang dia tarifnya mahal sekali. Nah, itu kan harus kita negosiasi supaya kemudian berpindah ke Indonesia pabriknya. Tapi kita mesti ingat, ketika Cina itu kan mendirikan pabrik dan investasi di Indonesia, kita punya pengalaman 10 tahun ini, dia itu selalu dengan menggunakan pola turnkey project. Ya,
investasinya dari Cina, tapi tenaga kerjanya dari Cina, bahan bakunya dari Cina, Ya. tukang masaknya dari Cina, tukang lasnya dari Cina. Kita kan jadi penonton aja. Nah, ini yang harus diubah. Ini yang maksud 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 saya, maksud kita adalah Presiden Prabowo mengkapitalisasinya dengan keuntungan ini dengan memperbaiki juga pola kerjasama dengan Cina. Jadi jangan sampai kemudian kita hanya di penonton. Oke, Cina sekarang mengalami kesulitan karena dia kena tarif tinggi. Oke, sekarang pabrikan-pabrikan itu kita buat di Indonesia. Kita harus membuat aturan bagaimana investasi bisa masuk, diberi kemudahan yang lain, misalnya kemudian soal tanah, soal kemudahan perizinan, tetapi tenaga kerja harus Indonesia. Ya. Lalu Indonesia mendapatkan pajak kan dari pabrik-pabrik itu. Lalu kita juga bisa mendapatkan alih teknologi. Kenapa? Ingat, Cina ini selama di apa namanya perang dagang dengan Amerika itu banyak sekali kemudian teknologi tinggi yang tidak diizinkan masuk ke Cina, dan Cina berhasil membuat banyak teknologi tinggi di bidang digital. Sehingga kemudian dia bisa membuat chip, dia bisa membuat berbagai macam inovasi teknologi yang mampu mengalahkan Amerika. Dan saya kira ini kita juga akan mendapatkan alih teknologi ketika kemudian pabrik-pabrik itu dibuka di Indonesia gitu ya. Iya. Tapi dengan satu syarat, Presiden Prabowo harus melakukan perbaikan pola kerjasama dengan Cina untuk membuka pabrik atau investasi di Indonesia. Jangan sampai kita hanya jadi penonton, kita tenaga kerja dari sana. Ya intinya kapitalisasi itu termasuk juga pola perbaikan kerjasama dengan Cina itu. Cina sekarang tarifnya berapa, Cak? Kalau kita kan tarif 19%. Jadi ini sebenarnya bukan tujuan, tapi ini kan alat saja ya. Ya, jadi gini, pada waktu kita diskusi awal-awal itu, Cina itu kena 145% tarif. Tarif. Nah, tapi terjadi kan nego ya, setelah Indonesia mendapat 19% gitu. Nah, itu banyak itu pintu masuk untuk melakukan tekanan ke Amerika. Kalau Indonesia dan Amerika iso, ternyata kemudian enggak? menurunkan tarif itu ya, dan kepada Cina ini itu dari 145% itu ke 30%. Nah, 30% itu juga masih menjadi hambatan yang besar, sehingga itu masih menjadi satu pintu masuk yang baik untuk Indonesia agar pabrik-pabrik di Cina itu bisa berinvestasi di Indonesia, tapi dengan syarat ya kita harus tadi itu ya, tenaga kerja dari Indonesia, jangan izinkan tenaga kerja dari Cina. Karena kan tujuan pendirian pabrik kan kita membuka lapangan kerja buat rakyat Indonesia kan, bukan kemudian memberikan rakyat Cina untuk berpindah di sini kan gitu ya. Iya, berarti masih ada selisih antara Cina dan Indonesia, selisih 11% ya. Jadi dengan 11% selisih itu berpeluang pabrik-pabrik yang dulu di Cina bisa pindah di sini untuk memperoleh biaya masuk yang lebih rendah biar lebih kompetitif di pasar Amerika. 19% itu kan tarif terendah yang berhasil dicapai, dan kita itu paling kompetitif. Sehingga kemudian peluang Indonesia untuk bisa ekspor ke Amerika itu jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Sehingga kemudian peluang Indonesia untuk melakukan lompatan teknologi dengan situasi ini itu sangat terbuka. Kenapa? Karena ya teknologi bisa kita transfer melalui pendirian pabrik-pabrik yang ada di sini, dan kita cukup tahu Cina selama hampir beberapa puluh tahun terakhir ini melakukan banyak lompatan teknologi, dan itu bisa kita kapitalisasi kan gitu ya. Dan ini peluang yang sangat bagus yang saya kira kita harus menata juga tuh di Indonesia ya. Bagaimana menata investasi itu lebih mudah, perizinannya lebih mudah, tapi juga dengan kedaulatan yang harus terjaga. Lah terus ya, Prabowo harus ngapain ini? Ya itu tadi, Presiden Prabowo harus tampil sebagai pemimpin untuk memastikan negosiasi dengan Cina agar pola hubungan dagang investasi dengan Cina yang berjalan selama ini itu
diperbaiki. Dan saya yakin dengan kemampuan Presiden Prabowo berhasil menembus eh, negosiasi dengan Presiden Donald Trump dan menjadi pionir untuk bisa mendapatkan best deal, juga berhasil membuat deal dengan Uni Eropa. Kita juga tahu itu sudah 10 tahun. Maka saya yakin kepemimpinan Presiden Prabowo untuk bisa bernegosiasi dengan Cina, memimpin negosiasi dengan Cina untuk bisa mendapatkan perubahan dalam pola hubungan dagang investasi dengan Cina. Dan Cina sekarang kan berada dalam posisi tertekan juga oleh tarif yang 30% itu. Maka saya yakin Presiden Prabowo bisa melakukan negosiasi ini, memimpin negosiasi dengan Cina, dan kemudian kita menjadi membuka pintu, tetapi dengan aturan-aturan yang berbeda. Masya Allah. Makjub banget ya Cak ya. Jadi kita udah dikasih panggung, sekarang tinggal kita berani atau enggak buat tampil gitu. Ya, jadi saya kira ini saatnya saatnya Tarif 19 Pura itu bukan hal yang kita buntung. Kalau kita bandingkan dengan yang lain, maka ini menjadi pintu masuk ya untuk kita bisa memulai banyak perubahan, membuka lapangan kerja dengan kerjasama internasional, di mana kita punya peluang untuk mengekspor ke Eropa dan Amerika, karena sekarang Eropa pun kita juga sudah buka. Nah, sehingga memang saatnya Presiden Prabowo tampil memimpin untuk melakukan perubahan-perubahan ini. Dan kalau kita lihat Presiden Prabowo berhasil melakukan itu di bidang pangan, saya yakin di bidang ini juga beliau mampu, karena wibawa Presiden Prabowo ini di dunia internasional cukup bagus. Masya Allah. Nggih. Luar biasa ini. Jadi kalau kita ingin benar-benar berdaulat dalam data digital, apa yang seharusnya kita lakukan? Wah, ini topik yang sangat berat sebenarnya. Nanti harus kita bicarakan sendiri. Kenapa? Karena kalau data berdaulat itu tidak sekedar mengandalkan perjanjian ini. Polanya harus kita lihat, kedaulatan data itu seperti persaingan antara Cina dan Amerika, atau Amerika dengan Cina. Data berdaulat itu nggak bisa hanya sekedar kemudian kita bikin perjanjian dengan Amerika. Tapi kalau kita lihat pola antara Amerika dan Cina, maka Indonesia itu harus berani menutup, mensuspend ya Facebook, WA, Google, dan kita membuat aplikasi alternatif, dan itu cukup bisa untuk kita lakukan sebab netizen kita di Indonesia itu cukup besar, lebih dari 200 juta. Jadi sangat bisa. Tapi ini pembahasannya harus kita bahas khusus, Cak Mengesti. Oke. Nah, tapi intinya kita kan bisa-bisa saja kan buat seperti itu. Sangat mungkin bisa. Ini tergantung kepada policy. Ya. Dan saya yakin kalau Pak Prabowo mendapatkan masukan yang tepat, ya, dengan wibawa beliau di internasional itu, maka kita bisa berharap untuk bisa melakukan itu. Nah, tapi ini harus ada diskusi khusus ini, karena data berdaulat itu tidak cukup dengan perjanjian itu. Ada strategi lain yang harus kita bahas. Iya. Nah, ini biasanya kan teman-teman ini salah pahamnya. Pertama, dengan perjanjian 19% itu kan ini produk pertanian ini apa saja masuk di Indonesia gitu. Ini kemudian beli pesawat ini dengan ini, waduh, ini kalau diteruskan bisa-bisa hancur negeri ini gitu. Nah, ini hal yang seperti ini harus seperti apa sebenarnya kita nanggapinya itu? Ya, itu saya baca dan saya dengar dari banyak pakar. Tapi gini, nampaknya mereka membaca itu letterbox perjanjian itu, lalu kemudian dikomentari. Sementara sebenarnya kalau kita perhatikan itu tidak kok kemudian seluruh produk Amerika masuk ke Indonesia tanpa ada lagi
eh, taat kepada perjanjian, taat kepada aturan, enggak begitu. Jadi misalnya nih contoh. Wah, sekarang produk dari Amerika masuk ke Indonesia tak peduli halal haram harus diterima. Itu kan begitu. Iya. Padahal yang dimaksud bukan begitu. Kalau di Amerika produk ini itu sudah disertifikasi halal, kenapa masuk ke Indonesia itu harus disertifikasi ulang? Iya. Misalnya kan gitu. Itu Iya. contohnya. Apakah standar halal Amerika dengan Indonesia yang sama-sama Muslim itu beda kan gitu, Iya. sehingga kemudian ini yang diminta supaya kalau memang sudah ada standar halal dan kemudian standar halalnya katakanlah MUI-nya Amerika saya nggak tahu Iya, ya di sana kan ada juga itu apakah beda, apakah nggak diadakan kerjasama aja antara Indonesia dan Amerika sehingga kalau memang sudah di stempel halal oleh MUI Amerika atau Badan Standarisasi Halal Amerika, lalu antara BP POM atau lembaga sertifikasi halal Indonesia itu sudah bekerja sama, maka kemudian terjadi timbal balik. Produk Indonesia pun kalau ke sana juga kalau sudah Iya, seperti itu dinyatakan jadi, halal ya, dan bersertifikat kan gitu. halal Sehingga tidak jadi- perlu dicek lagi Ya, kehalalannya. jadi maksudnya seperti itu. Ya. Begitu juga dengan produk-produk skincare, ya kan? Nah, kalau di sana itu sudah ada misalnya standarisasi, Sudah diaudit lah. ya di audit ada Kehalalannya. kehalalannya, ada ininya, ya tidak perlu. Kenapa? Karena memang ini juga agak merepotkan. Misalnya begini ya, kalau saya pergi ke Amerika, saya membeli satu produk di sana sudah di stempel halal oleh Badan Sertifikasi Halal Amerika kan saya makan juga halal, ya kan? Iya. Ya kan? Nah, ketika kemudian pengalaman saya ini, ketika harus disertifikasi halal di Indonesia itu memang mahal dan berat. Mahalnya kenapa? Karena Badan Sertifikasi Halal Indonesia itu kemudian harus kita biayai untuk pergi ke pabrik di sana, melakukan di sana dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kan sertifikasi halalnya tinggal ketemu aja sama Badan Sertifikasi Halal yang di Amerika ini, apakah sama standarnya halal? Kalau sudah kan sudah. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau pahami lebih lanjut itu lebih kepada menyederhanakan berbagai prosedur dagang yang secara sertifikasi dan peraturan itu sudah sama, tidak perlu dilakukan secara berulang. Jadi ini kan bagian dari sebuah manajemen yang lebih simpel lah gitulah, dan tetap mengakui pada standar-standar misalnya ya sertifikasi halal atau standar dalam kesehatan dan lain sebagainya kan gitu. Kira-kira itu sih kalau mau dibahas lebih detail ya. Ya. Jadi luar biasa sebenarnya ya. Jadi itu sebenarnya memangkas birokrasi lah Ya. dan memangkas biaya tentu Yes, saja. tentu saja. Ya, jadi nggak kerja dua kali lah ya. Karena itu selain biaya juga birokrasinya semakin panjang. Oke. Nggih, Cak Agus, itu saya pahami karena saya salah satu orang Indonesia yang masuk di grup halal internasional. Jadi halal understanding itu seluruh dunia ya yang penggiat halal ketua halal centernya di masing-masing negara dan di perguruan tingginya masing-masing itu luar biasa. Saya masuk salah satu nih sampai sekarang saya masih jadi member di grup itu. Nggih. Baik Mas Agus. Terus yang tentang ini apa yang sering netizen itu bicarakan tentang pembelian pesawat. Wah, iya. ini. Ya, jadi soal pembelian pesawat yang 50 Boeing 777 itu. Iya. Ini kalau kita merujuk kepada orang Amerika sendiri ya. Iya. Itu dia bilang Donald Trump yang dikadali Prabowo ini orang Amerika. Yang ngomong. Kenapa? Karena gini, coba lihat. Ya. Indonesia itu punya maskapai namanya Garuda, punya maskapai namanya Lion, punya maskapai namanya Pelita Air, punya maskapai yang lain-lain. Itu kan memang selalu harus memperbarui pesawat. Iya. Dan kalau beli pesawat itu hanya ada dua pilihan, Boeing sama Airbus. Mesti diingat, dia mengatakan ya ini orang Amerika sendiri itu mengatakan bahwa sebelum ada Donald Trump itu Indonesia itu memang sudah ada kontrak 50 pesawat dengan Boeing sebelumnya. Tapi beda tipe. Ya, waktu itu tipenya 737. 737. 50 juga. Heeh. Tapi
masalahnya adalah Boeing 737 itu sudah di DP, Iya. tetapi Boeing Cacat. 737 itu ya termasuk produk yang cacat. Ah. Ada banyak kecelakaan sehingga kemudian walaupun kita sudah DP, itu kemudian ini belum deal. Ya. Itu mesti kita lihat bahwa deal besar itu kadang-kadang nanti di dalam perjanjian kerjasama detailnya itu ada poin-poin yang bisa saja nggak jadi kalau kemudian ada ketidakcocokan. Iya, iya, iya. Jadi menurut orang Amerika, jadi ini bukan hal yang baru, ini malah menghidupkan, ya kan? Hah? Pembelian yang lama yang sebenarnya hutangnya ada di Amerika. Karena sudah di DP ya. Udah di DP, tapi produknya cacat. 737 itu. Jadi 777 itu lebih ngirit, lebih apa, lebih modern ya sekarang itu. Presiden Prabowo itu tinggal merubah tipenya kepada 777. Nah, Boeing 777 itu adalah pesawat yang memiliki standar keamanan paling baik sekarang. Iya, lebih ngirit ini juga. menurut orang Amerika itu, dan berarti ini cuma menghidupkan kontrak lama yang ngambang. Nah, sekarang dihidupkan Dipastikan lagi dan pembelian pesawat dari Amerika, Boeing maupun Airbus itu ya ini kan pembaruan itu tidak perlu disuruh Donald Trump. Kalau memang kita memerlukan ya kita akan beli kan. Jadi kesepakatan ini bukan hal yang baru, ini menghidupkan kontrak lama yang justru tidak berjalan karena adanya masalah justru di Boeing kan gitu. Jadi selain itu katanya MRO-nya yang kalau dulu pembelian pesawat yang dulu MRO-nya itu bukan di Indonesia. Ya. Di Singapura, Hong Kong dan lain-lain. Ini sekarang MRO-nya Indonesia. Ya, ini jadi kebetulan setelah ini saya ada ngobrol dengan namanya Pak Cipung Nur ya. Pak Cipung Nur itu ya orang IPTN, orang lama, orang percaya Pak Habibie yang ditempatkan di Amerika ya di Seattle. Ya. Itu pada waktu beberapa minggu yang lalu itu saya ketemu Pak Cipung dengan Pak Menteri Bappenas. Nah, Pak Cipung pada waktu itu menyerahkan sebuah dokumen di mana dokumen itu penugasan kepada dia untuk menjadikan Kertajati itu sebagai MRO. MRO itu Maintenance, Repair and Overhaul. Beliau memberikan bocoran ke saya bahwa nanti perjanjian 50 Boeing 777 itu MRO-nya harus ditempatkan di Kertajati. Berarti ada tenaga kerja di situ, ada alih teknologi di situ. IPTN yang selama ini atau PT Dirgantara Indonesia yang selama ini itu nggak jalan, lebih jalan sehingga kemudian bisa menghidupkan pertama Bandara Kertajati yang selama ini sudah jadi tapi tidak tidak operasional karena tempatnya jauh. Nah, sekarang kalau dijadikan sebagai MRO, maintenance, repair, and overhaul itu menjadi sangat visible. Nah, ini menjadi hidup. Kemudian PT Dirgantara juga menjadi hidup. Lalu kemudian MRO yang biasanya dilakukan di Singapura dan Hong Kong bisa ditempatkan di Indonesia. Oleh duit, oleh teknologi. Oleh teknologinya. Kenapa? Karena untuk bisa melakukan maintenance, repair, overhaul terhadap pesawat-pesawat baru ya tentu kemudian pasti akan ditraining oleh Boeing kan. Iya. Berarti tenaga muda kita jadi ahli-ahli baru di bidang pesawat. Luar biasa. Teknologi terbaru Boeing 777 ya pasti akan dikuasai karena maintenance, repair, dan overhaul-nya. Dan ini alih teknologi juga kan. Jadi ada banyak hal yang harus kita dalami. Konteks perjanjian itu jangan hanya melihat seperti membaca poster lalu berkomentar, ya kan? Lihat dulu konteksnya lihat komoditasnya apa, lihat di belakangnya strateginya apa kan gitu ya. Sama dengan biaya masuk Amerika 0% itu untuk mesin-mesin ya kan, mesin-mesin industri. Nah itu harusnya kan juga sebagai senjata kita. Memodernisasi pabrik-pabrik dan industrinya untuk produktivitas, untuk produksi lebih banyak, kemudian kualitas lebih stabil. Kalau 3 hal itu terjaga kan akhirnya bisa ekspor
ya, meningkatkan ekspor. Tentu saja ekspor kita harusnya naik kalau dengan cara seperti itu, karena mesin-mesin itu masuk dengan 0%. Ya, nah itu juga menurut saya hal yang lucu dan tidak dipahami oleh para komentator-komentator, bahkan itu ada profesor, ada dokter, suruh barang masuk dari Amerika itu suruh kasih tarif 19% loh. Itu kan itu sama dengan dia ngomong begini, kalau kita kena 19%, itu barang-barang dari Amerika termasuk barang modal itu kan kena tarif 19%, itu sama dengan ngomong industri itu pajakin 19% rakyat Indonesia. Gitu. Industri kepajaki, kasih beban 19%. Kan kemudian ya ini kan apa nggak paham ya bahwa tarif 19% itu kalau kita kenakan itu bebannya ke kita, kepada rakyat. Jadi mesin-mesin ini luar biasa. Industri-industri yang dulu nggak jalan itu bisa jalan pasti. Berarti kan tenaga kerja kita ya yang keserap di industri itu lebih banyak lagi. Jadi itu yang nggak terpikirkan ya oleh kita. Tapi dengan pemahaman ini jadi oke. Kemudian juga hasil pertanian yang biasanya teman-teman di grup-grup WA itu, waduh ini semuanya masuk dan lain-lainnya. Lah yang masuk ini kan bukan semua produk pertanian yang kita sendiri sudah bisa memproduksi. Ya, yang masuk itu kan kedelai. Kemudian ya jagung, gandum ya, yang ini kita memang perlu. Kalau itu dikasih beban 19%, ya kalau jagung ya berarti ternak kita pakannya lebih mahal. Kalau lebih mahal berarti daging ternaknya, daging ayam, telur ayamnya berarti lebih mahal. Siapa yang bayar itu? Ya, jadi ini menurut saya kesalahpahaman yang seharusnya tidak perlu. Iya, tempe tahu sebenarnya kalau di 19% ada naik bisa 20-30% harga tahu tempe itu. Siapa yang bayar? Iya, rakyat itu biasanya menuntut pajak itu rendah. Ketika dia meminta supaya produk Amerika itu dikasih tarif 19%, itu sama dengan dia mengatakan, pemerintah Indonesia pajaki saya 19% dong kalau saya makan kedelai, makan tahu, tempe, jagung, gandum, kan gitu, sama dengan gitu. Padahal kalau orang dikenai pajak tinggi itu demo kayak di Malaysia itu. Jadi harusnya kita bersyukur kemudian pemerintah itu tidak mengenakan tarif terhadap produk-produk dari Amerika yang kita butuh. Kenapa? Karena ini pilihan strategis. Pilihan strategis bahwa memang kita sendiri itu belum bisa memproduksi kedelai. Kenapa? Karena prioritas kita di beras. Petani beras sama petani kedelai itu sama orangnya, sama lahannya. Ya, jadi kita memprioritaskan produksi beras. Kedelainya ya lebih baik kita impor aja karena ada murah, dan juga lahan kita prioritaskan untuk memproduksi beras. Itu sama dengan Jepang. Jangan dikira kemudian kita bodoh, kita negara agraris kenapa kita impor kedelai? Iya, karena kita memprioritaskan beras, lalu tersedia di pasar dunia kedelai murah, dapat subsidi lagi, ya udah kita impor dari Amerika. Jepang itu lebih susah karena kedelainya Jepang itu bukan kedelai seperti yang diproduksi di Amerika. Kedelai lain, edamame. Jenis kedelai edamame dia nggak bisa ngimpor dari Amerika, maka kemudian dia bahkan kemudian harus memproduksi kedelai edamame itu di Indonesia, di Jember. Dia harus mengirim benih ke sini, kita dapat benih. Dia harus mengajari cara teknologi tanamnya kepada Indonesia, ribuan hektar, bahkan sekarang mungkin ratusan ribu hektar di Jember. Lalu kita bisa menanam, kita dapat teknologinya. Lalu semua produknya awalnya harus dikirim ke Jepang. Sekarang sudah banyak petani yang kemudian memproduksi dan dijual dan lokal. saya kira kita sendiri juga sekarang bisa mendapatkan menikmati edamame. Kita mendapatkan berkah. Apakah Jepang bodoh? Enggak. Jepang itu punya pilihan strategi. Pilihannya adalah swasembada beras. Dan oleh karena itu dia mengorbankan kedelai. Sama dengan di Indonesia. Indonesia lebih untung dari Jepang. Kenapa? Karena kedelai yang kita butuhkan itu sama dengan yang diproduksi di Amerika itu. Dan kemudian kedelai yang dari Amerika itu bisa kita impor. Amerika sendiri itu memberikan subsidi kepada importernya.
4 sampai 5 juta per paket, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan 4 sampai 5 juta dolar ya per paket, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan kedelai impor itu Lebih murah. sehingga kemudian ini kebijakan lama, ini kebijakan sejak zaman Pak Harto. Ya kalau gitu oke dah, sawah-sawah sawah-sawah kita, petani-petani kita prioritaskan produksi beras. Kedelainya ini mumpung kemudian di Amerika itu ada subsidi dari pemerintah Amerika pada importernya mereka, dan kita bisa beli murah, kita bisa penuhi kebutuhan ini dari Amerika dengan harga murah ya. Ya. Ya kan kita Ya, penuhi. artinya karena kedelai kita itu nggak cukup, maka tidak ada alasan untuk memberikan biaya masuk tinggi, ya kan? Karena biaya masuk itu kan alat untuk melindungi produk Produk kita dalam sendiri, negeri, ya kan? Tapi kalau ini nggak ada yang dilindungi karena memang kurang. Memang kurang dan Ya, butuh. memang kurang dan butuh. Ya, jadi dinolkan itu malah membuat rakyat kita ini dapat manfaat. Iya, dapat Ya, tempenya dapat murah, manfaat. Iya, tahunya murah, oke. ya Oke. kecap juga murah, kan Iya, begitu. iya, kecap dari Deli. Masa semua. kemudian kita meminta supaya dikasih tarif 19%, artinya kan minta itu kita dipajaki 19% gitu Iya. lah. Ini kan aneh itu ya kira-kira. Iya, iya. Baik, oke. Oke pemirsa, pemirsa Pak Istok dan Majelis Ngopi, kita sudah dengar langsung dari Cak Agus Maksum. Perang tarif ini bukan tentang siapa yang teriak paling kencang, tapi siapa yang menghitung paling tenang. Jadi Indonesia tidak bodoh. Kali ini justru Trump yang kecilik. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi bareng ya di Majelis Ngopi.